Nah, udah Halo, bisa. Halo Pak, apa kabar? baik Pak Lukman, gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah udah sehat Pak. Setelah sempat menikmati 14 hari melakukan isolasi mandiri dan malam Oh ini iya, bisa join lagi gitu ya. iya, Yang, iya, waduh. yang pertama ini saham SEMA nih selalu jadi topik pembicaraan di beberapa trader karena Iya, pergerakan sahamnya cukup lincah sehingga banyak sekali yang iya, mendapatkan potensi-potensi cuan selama sejak IPO dari tanggal 10 Januari 2022. Nah, mungkin Pak Rudi untuk mengingat kembali nih, kan banyak sekali iya, iya. orang yang belum aware gitu ya tentang apa sih perusahaan PT Semakom, kemudian bergerak di bidang apa, industrinya apa, lalu mungkin bisa di-refresh ulang Pak tentang Semakom Integrated sendiri. Silakan Iya, Pak iya, Rudi. iya. Boleh, boleh. Malam Pak Lukman, mungkin malam juga semua ya teman-teman yang hadir di sini. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit Pak, apa sih SEMA? SEMA itu adalah perusahaan panel listrik pada awalnya Pak. Ya, Kami berdiri pada tahun 2009. Kami mendapat license panel type test dari Siemens, Pak. Kami mm-mm. adalah perusahaan pertama yang mendapat license di Indonesia. Dengan berjalannya waktu, awalnya kami adalah mendapatkan di low voltage, Pak, untuk tegangan rendah. Setelah itu tahun 2012 kami dipercayakan lagi oleh Siemens untuk upgrade nih Pak. Ibarat Mm-mm. orang sekolah sudah masuk SMP dulu sampai 17,5 kV. Nah, dengan berjalannya waktu juga kami pada tahun 2014 dipercaya lagi sampai 24 kV di medium voltage. Oke. Kami diberikan lagi license oleh Siemens. Nah, dengan Siemens kami bekerja sama dengan sangat baik dan sangat saling mendukung. Nah, cuman kami mendapat semacam permintaan lah Pak dari customer-customer. Siemens ini kan adalah produk yang bagus dan dengan ada kualitas kan ada harga Pak. Ya, betul. Ada nggak untuk yang lebih levelnya menengah? Akhirnya tahun 2018 kami digandeng oleh Hyundai. Hmm. Hyundai ini salah satu perusahaan terbesar juga di Korea, Pak. Seperti halnya Siemens juga di Jerman. Nah, kami diberikan license langsung untuk maupun low voltage maupun medium. Nah, jadi satu. Nah, pada tahun 2020 kami diberi kesempatan nih Pak untuk mengembangkan diversifikasi produk Hmm. ke yang namanya EBT, khususnya adalah di baterai lithium. Nah, kami Hmm. bekerja sama dengan Fiber Home, nama perusahaannya dari Cina, lebih banyak ke telekomunikasi, dan kami mengassembling baterai lithium di lokal. Dan tahun 2021 kami kontrak jangka panjang untuk 3 tahun, di mana lebih banyak masuk ke telekomunikasi dan juga bisa dipakai untuk PLTS. Oke. Nah, kira-kira seperti itu tuh Pak Lukman sejarahnya Asema, di mana kami perusahaan panel yang pertama listing, yang type test di Indonesia, dan sekarang kami masuk ke bidang EBT, yang Hmm. mana sekarang sangat ini ya Pak ya, sangat banyak permintaan ya untuk Ya, masa depan, sangat bagus sekali bisnis. ya. Menarik, menarik. Dan saya lihat juga memang sejak bulan Januari ya setelah IPO, saham perusahaan ini cenderung tidak pernah menyentuh level balik ke level harga IPO-nya ya, karena juga saya lihat pergerakan harga sahamnya cukup lincah gitu ya. Bahkan kemarin pun ketika ada perang dan lain-lain juga masih bertahan gitu loh. Jadi artinya juga kepercayaan dari trader dan kepercayaan dari para investor juga cukup kuat ya di saham SEMA ini. Nah, mungkin Pak setelah sebelum hampir 2 bulan ya dari Januari sampai mungkin sekarang udah mau akhir Februari, Iya, akhir SEMA Februari. listing di SEMA listing di IDX Pak. Apa ada perubahan signifikan Pak di organisasi Pak setelah menjadi perusahaan terbuka Pak?
Kalau secara organisasi itu setelah terbuka kan komposisi ada penambahan di komisaris ya Pak ya. Ya. Kalau dijajar level-level di manajerial maupun supervisor, staff yang lain-lain, yang ada signifikan itu adalah untuk ini Pak, semangat bekerjanya. Kami Oke. sangat confident Mm-mm. dan kita, saya lihat semua teman-teman sangat bersemangat sekali, dan arti kata Semakom ini adalah masa depan mereka Hmm. dan sangat menjanjikan Pak dari sisi manajemen. Kalau dari sisi lain ya Pak, dari sisi customer yang kita lihat, tanggapan customer terhadap SEMA mereka lebih percayalah, arti Mm-mm. kata bahwa dengan Semakom di mana eh, Semakom setelah melakukan perbaikan-perbaikan, arti kata semua dari sisi ISO dan lain-lain, arti kata dari sisi pengawasan, dari sisi quality, arti kata customer lebih yakin Pak dengan Mm-mm. kita, karena sekarang kan sudah banyak orang melihat kita, kita harus benar-benar hati-hati dengan performance kita dan harus kita jaga lebih baik lagi Pak. Itu dari sisi mungkin dari customer ya Pak ya. Kalau dari sisi prinsipal, sudah ada beberapa prinsipal lagi nih Pak datang ke Hmm. Semakom untuk menawarkan Benar-benar. kerjasama Pak Lukman. Arti kata Ya. kerjasama ya baik itu yang dari sisi panel sendiri maupun dari sisi EBT seperti solar panel, seperti inverter. Nah, kalau dari sisi vendor sendiri Pak, sekarang lebih banyak Pak yang mendaftar Pak, ingin Hmm. kerjasama dengan Kementerian. Kita lihat sih dampak positifnya sangat besar ya Pak ya, dengan Betul, kita betul, menjadi betul. perusahaan terbuka Pak. Ya. Jadi memang selain juga menimbulkan pride ya di sisi internal, kemudian juga Ya, membuat organisasi jadi lebih profesional, apalagi juga ya, dengan adanya aturan-aturan compliance-compliance dari OJK, dari bursa yang require perusahaan juga untuk lebih tertib ya Pak, betul. melaporkan keuntungan, menyampaikan RUPS dan lain-lain. Dan ini Ya, berdampak kepada credibility ya tadi ya, ya, mendapatkan tawaran-tawaran untuk apa namanya, prinsipal kerjasama. baru, kemudian juga Ya, vendor baru yang hendak listing seperti itu. Nah, sesuai dengan judulnya malam hari ini Pak, ya, Pak. penjualan SEMA meningkat hampir 100%. Nah, mungkin bisa di-share sedikit Pak, ini penjualannya bisa meningkat, apa yang terjadi Pak? Padahal kan banyak orang khawatir nih ya, khawatir apalagi juga dalam kondisi market yang dalam recovery tapi masih banyak gangguan-gangguan, ada gangguan masalah rencana kenaikan suku bunga, ada gangguan Omikron, sekarang ada gangguan perang lagi seperti itu ya. Nah, mungkin Ya, bisa di-share Pak. Gimana nih bisa naik 100% kenapa? ya, sebenarnya kalau saya lihat di sini Pak, dari sisi SEMA segenap manajemen lah, segenap BOD dan komisaris harus cukup berbangga diri ya Pak ya. Arti kata di kondisi begini kita bisa meningkat. Nah, salah satu yang meningkat Pak, pertama dari sisi bisnis utama kami Pak. Dari sisi bisnis panel sendiri, kami mengalami peningkatan sekitar 20% Pak. Oke. Sebenarnya strategi perusahaan melakukan diversifikasi untuk produk masuk ke EBT itu adalah kunci dari keberhasilan Semakom bisa mendongkrak sampai 100% Pak. Di Oke. mana sumbangsi baterai sendiri hampir mencapai 50% dari total penjualan Semakom. Ya, Hmm. arti kata ya, kami melihat dari sini ada kerjasama tim semua, kejelian daripada tim mencari opportunity yang ada dan melihat apa sih sekarang yang lagi sangat tren. Saya Hmm. lihat di sana Pak kunci suksesnya sehingga kami bisa melakukan penjualan double untuk Hmm. tahun 2021 Pak Lukman. Oke. Terkait dengan tadi Pak, peningkatan dari bisnis existing sendiri ya, bisnis utama existing Iya, yaitu penjualan apa namanya, solusi untuk eh, panel ya, apa namanya, panel listrik ini, listrik Pak. panel listrik Ya, ini apakah karena
aktivitas bisnis sudah mulai meningkat lagi sehingga ada permintaan-permintaan baru, misalkan building-building baru atau gedung-gedung baru seperti itu, atau misalnya ada replacement seperti itu, Pak. Ya. Sebenarnya gini Pak Lukman, kalau kita lihat kondisi market ya Pak ya, kalau kita bicara juga dengan yang bisnis sebidang dengan kita, arti kata kalau bicara recovery dari tahun 2020 ke 2021 ada perbaikan Pak. Tapi itu sendiri belum kembali ke kondisi normal sebenarnya Pak Lukman. Ya. Cuman saya cukup berapresiasi tim sales marketing dan production dan segenapnya BOD kami maupun manajemen kami yang begitu agresifnya Pak untuk mempertahankan syukur-syukur meningkat, dan tahun 2021 kami bisa achieve melebihi daripada target khususnya di bidang utama kami di panel Pak. Arti kata kami cukup agresif tahun 2021, walaupun permintaan belum normal, tapi sudah membaik dibanding tahun 2020. Nah, itu lebih banyak kepada proyek-proyek baru maupun untuk penggantian Pak, replacement. Kita mencari peluang di sana karena ketika kondisi kurang bagus, arti kata belum normal, proyek-proyek juga tidak sebanyak biasanya. Replacement lah yang salah satu yang kita harapkan Pak, penggantian panel. Oke. Seperti itu Pak. Nah, di tahun 2021 ini kemarin Pak, produk apa yang memberikan keuntungan paling signifikan buat perusahaan Pak? Sebenarnya kalau dibicara masalah keuntungan hampir sama aja Pak Lukman, maupun bisnis EBT yang dengan bisnis panel ya. Kalau saya lihat sih kenapa kami bisa achieve dengan keuntungan presentasi yang lebih besar adalah salah satu efisiensi yang kita lakukan di dalam. Yang kedua juga sebenarnya penjualan kami yang meningkat, di mana fixed cost kami itu tidak bertambah banyak Pak Lukman. Oke. Ya, arti kata fixed cost kami tidak tambah banyak dan variable cost-nya juga tidak terlampau besar. Itulah kenapa kami bisa membubuhkan margin yang cukup bagus. Untuk ya, saya lihat kuncinya adalah daripada penjualan sendiri yang meningkat cukup signifikan, dan kita berhasil melakukan efisiensi ketika masa awal-awal terjadinya COVID nih Pak, karena kan semua orang terus terang kan panik awalnya kan Pak kan, arti kata perusahaan dengan baiklah bisa melakukan itu Pak, efisiensi. Oke, jadi memang strateginya juga selain karena tadi ya diversifikasi, perusahaan juga memang agresif dalam melakukan efisiensi internal sehingga mampu menekan biaya-biaya baik itu biaya fixed cost maupun biaya variable cost sehingga keuntungan perusahaan bisa lebih bagus. Nah, salah satu yang menarik kan sebenarnya strategi perusahaan yang cukup tepat adalah ketika mendiversifikasikan ke bisnis baterai lithium ya Pak ya, tahun 2021 gandeng Fiber Home, kemudian masuk ke penyedia baterai lithium untuk industri telekomunikasi dan mampu memberikan laba year on year sebanyak kenaikannya 400%-an gitu loh, sebesar 17 miliar. Nah, sebenarnya produk Fiber Home ini banyak dipakai di industri atau perusahaan-perusahaan mana sih Pak? Ya, perusahaan yang banyak pakai pertama perusahaan telekomunikasi Pak. Hampir semua provider yang pemilik tower. Sebenarnya kan ini produk Pak lebih banyak kepada BTS Pak, di mana BTS pada zaman dulu Pak, kalau kita tahu ketika PLN tidak punya listrik akan memakai genset Pak. Betul. Arti kata sekarang adalah sudah tidak lagi Pak genset tersebut. Mereka lebih memilih EBT khususnya PLTS, di mana tenaga surya yang menjadi andalannya Pak ketika PLN tidak ada. Dan di mana kalau kita bicara PLTS kan ada 3 komponen utama Pak. Satu adalah solar panel PV, setelah itu ada inverter dan baterai. Baterai di mana menyimpan ketika siang kita menyerap
tenaga mataharinya kita simpan di baterai, malam bisa kita pakai. Dan untuk daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau oleh PLN, ini sangat bagus sekali Pak. Kalau zaman dulu kita mesti mikirkan kan Pak, pakai solar, pakai Ya. diesel, nah belinya kemana? Nah sekarang kan tidak perlu lagi Pak, seperti kata. Nah di samping itu untuk telekomunikasi, baterai ini juga dipakai Pak untuk energi storage maupun Backup di ya. industri, betul di industri maupun di daerah-daerah yang tidak terjangkau lah Pak listriknya oleh PLN. Seperti tadi, di mana skalanya ini lebih besar ya Pak dibandingkan BTS. Ya, Ya. mereka menyimpankan energinya di baterai, di energi storage-nya malah mereka pakai. Nah, jadi sebenarnya baterai lithium ini bisa di mana aja Pak untuk Oke. dipakai. Oke, jadi baik itu di industri yang memang industrial sendiri, kawasan industri dan lain-lain, tapi paling banyak memang konsumsinya terjadi di bisnis infrastruktur telekomunikasi ya Pak, khususnya untuk penyediaan BTS. Memang sih saya benar-benar merasakan seperti itu Pak waktu saya masih kerja di telekomunikasi. Hmm. Memang waktu bisnis lithium tuh saya kerja tahun 2005-an ya. 2005 Yeah. 2007 itu baterai belum terlalu banyak kayak sekarang gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada aliran telkom terputus gitu ya, saya harus ngirim tim buat pasang genset gitu kan. Itu sampai mobil, ya kan, sampai mobil tuh beberapa tuh kayak baunya udah bau solar gitu kan. Jadi memang sebenarnya diversifikasi yang dilakukan oleh Semakom ini udah cukup tepat karena kan juga memang terjadi peralihan dari penggunaan energi yang memang ribet ya, kayak contoh tadi kan ribet itu bawa solar segala macam, bawa genset, menjadi sistem storage yang memang bisa dipakai kalau misalkan ada putus atau misalnya let's say memang betul-betul tidak bisa dijangkau oleh PLN sendiri. Plus juga Yeah. perkembangan dari bisnis mobile communication juga 5G juga membutuhkan banyak ini nih. Dan Banyak Pak untuk ini itu Pak. jackpot banget nih SMA nih, bisa bisa langsung dapat bisnis yang memang dibutuhkan baik masa kini dan masa depan. Nah, Yeah. terkait dengan penggunaan dana IPO Pak, kan perusahaan Yeah. kemarin di 10 Januari itu kan meraise dengan jumlah cukup signifikan ya, jumlahnya itu mencapai saya baca dulu, jumlahnya mencapai dana IPO sudah 62,46 billion gitu ya Pak ya. Yeah. Dan salah satunya dana digunakan untuk R&D terkait bisnis EBT, panel, inverter, kemudian juga solar panel. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran Pak, kapan nih, tadi ada juga nanya nih, kapan nih PLTS-nya dari SEMA bisa direalisasikan, dan juga mungkin progres dari pembangunan proyek tersebut Pak. Ya, ya. Nah, sebenarnya kan Pak, dana itu kita akan manfaatkan untuk yang development jangka pendek, menengah, dan panjang ya Pak Lukman kan. Nah, untuk jangka pendek yang segera akan kami realisasikan pada tahun ini adalah untuk solar panel Pak, PV-nya sendiri. PV-nya sendiri adalah tahun ini kita akan ada produk SEMA Pak, untuk PV kita tentunya. Untuk jangka menengahnya sendiri adalah kita berbisnis di baterai, tenaga terbarukan juga Pak, tapi untuk mensupport kendaraan-kendaraan nih Pak, SPKLU Pak. Pengisian betul. Ya, betul, pengisian listrik, charging listrik SPKLU, di mana kita juga sedang melakukan development. Dan kita harap tahun ini sudah ada produknya, kita akan mensertifikasi, nah, kita akan nge-launch tahun depan. Walaupun di samping itu kita juga mendevelop untuk EBT yang lain, Pak. Ya, maupun tenaga angin, tenaga ombak, dan lain-lain. Kita juga akan ke sana, tapi itu adalah planning kita untuk lebih jangka panjang, Pak Lukman. Jadi seperti itu.
Dia jangka pendek yang orang akan bisa melihat adalah produk solar panel yang bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga surya ya Pak, mandiri. Surya, betul. Ya, betul. Kira-kira Seperti itu. timeline-nya kapan Pak yang untuk PV ini Pak bisa rilis, bisa Oh, di launch, kemudian di launch. orang juga bisa tahu Target kita dalam 6 bulan nih Pak, kita akan dalam nge-launch. 6 bulan. Ya, Jadi mungkin akan nge-launch. di sekitaran hari kemerdekaan ya Pak ya, mungkin ya. Ya, ya, Merdeka Energi bersama Semakon Integrated gitu Pak ya. ya. Energi terbarukan mandiri bersama Semakon Integrated gitu ya. Ya, Ini Pak, banyak orang penasaran gitu Pak ya kan, karena kan kalau ketika kita bicara tentang sebuah emiten atau sebuah perusahaan yang kita investasikan gitu ya, perusahaan kan pasti akan memiliki target-target tertentu Pak ya, baik itu target finansial maupun target non finansial gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, biar mungkin para investor juga bisa lebih familiar dengan Semakom, target apa Pak yang akan dikejar tahun ini Pak? Targetnya mungkin ada besaran-besaran tertentu yang bisa di-share Pak? target mungkin maksudnya target untuk Penjualan, target penjualan. laba atau apa seperti itu? Oke, kalau dari sisi penjualan Pak, SEMA untuk tahun ini masih mengandalkan pada produk-produk yang sudah ada Pak, di mana kita masih fokus pada panel listrik dan baterai lithium. Di mana kalau untuk panel listrik sendiri, kami sudah mendapat beberapa kerjaan Pak untuk tahun ini dan kita sedang eksekusi. Hampir di semua bidang kita ada Pak, di industri juga ada beberapa yang sedang jalan, baik itu Fajar Paper dan Craft Hand. Nah, di Pertamina juga kita masih kita ada proyek di Pertamina, di mana Pertamina Lirik kita dapat juga di sana Pak, maupun di PLN di Gardu. Begitu juga di commercial building Pak. Di commercial building kami dapat kerjaan dari Sumarekon, grupnya Pasifik, Permata Buana, Headquarter, dan beberapa proyek yang lain lagi Pak. Arti kata untuk basic kita di panel berjalan cukup baik untuk tahun ini. Nah, untuk di sisi baterai, di mana realisasi dari kontrak kita 3 tahun sudah dijalankan tahun 2021 dan 2022 ini juga akan segera direalisasikan untuk produksinya Pak, di mana mungkin nanti akan terjadi pada bulan Maret April. Nah, kalau kita lihat dari apa yang sudah jalan pada awal tahun ini, perusahaan sangat optimis Pak, kita bisa meningkatkan penjualan 20-30% untuk tahun depan. Tahun ini, sorry, 2022 ini. Ya, arti kata kita melakukan start dengan cukup baik. Nah, kita sangat optimis sekali, Pak Lukman. Menarik. Jadi memang kalau dilihat memang ya tadi ya, di samping juga ekonominya juga sudah mulai recover, kemudian juga dengan dana IPO lebih ready untuk menggelontorkan produk baru maupun solusi baru ke masyarakat, diharapkan bisa meningkatkan meningkatkan penjualan 20-30% di tahun ini dari tahun sebelumnya. Nah, yang jadi salah satu kunci Pak, bagaimana perusahaan bisa yakin bahwa target ini bisa tercapai, dari sisi produk mana Pak yang akan dijadikan unggulan? Apakah memang tetap produk existing ditambah dengan tadi ya yang baterai lithium assembler ini, atau mungkin ada tambahan produk baru lagi Pak, atau ada solusi baru atau partner baru yang akan mengenerate tambahan revenue Pak? Ya. Dari di samping baterai dan panel sendiri kan Pak, di solar panel kita akan nge-launch produk kita sendiri Pak di bulan 6. Nah, sebelum kita nge-launch pada 6 bulan kemudian, kita juga akan kerjasama Pak dengan salah satu prinsipal yang cukup besar di Cina,
produknya itu GCL, arti kata ini segera kita realisasikan Pak, kontrak Hmm. dengan mereka. Arti kata dari solar panel sendiri kami juga akan bisa mendapatkan revenue dari sana. Di samping Oke. itu kami juga sudah menginisiasi bekerjasama untuk inverter dengan pihak Huawei Pak. Di mana ya mungkin teman-teman semua cukup tahu ya, familiar dengan Huawei sendiri Pak. Di mana Familiar Pak kita akan kerjasama untuk khususnya di inverternya Pak. di inverternya Man. Pak. Oke, Ya, arti menarik, kata ada menarik. itulah tambahan-tambahan nanti dari revenue yang akan diberikan pada Semakom. Ya, Ini kalau kalau dilihat nih Sema nih apa namanya mitranya nggak kaleng-kaleng ya Pak ya. Jadi bukan 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 mitra-mitra prinsipal yang nggak dikenal namanya gitu kan. Tapi yang udah dikenal kayak Huawei, ya, Siemens, kemudian apa namanya Hyundai gitu ya, Fiber Home seperti itu. ya. Ya, Bocoran karena sedikit gini Pak. Pak Lukman, memang pada awal kami berdiri Pak, Semakom ini kita adalah memfokuskan untuk produk-produk yang menengah ke atas Pak Lukman. Oke, Jadi oke, kalau Bapak lihat sendiri, kita itu sangat hati-hati mencari kerjasama dengan prinsipal-prinsipal, Pak. betul Karena Pak. kami sangat yakin, arti kata kita tidak hanya menjual, Pak Lukman. Kalau Hmm. kita hanya menjual, nanti ke depan ada masalah, ada komplain jangka panjang. Nah, kami sangat memperhatikan itu, Pak. Makanya kami sangat hati-hati memilih produk dan kami ingin produk yang bisa tahan lama dan menghindari dari komplain dari customer Pak. Sebenarnya kuncinya di sana Pak Lukman. Kalau boleh tahu Pak, ini kan beberapa produk-produk yang memang memang dibeli oleh konsumen ya, baik itu bisnis panel ataupun bisnis renewable energy. Itu apakah diberikan jasa maintenance Pak dan dari situ perusahaan juga mendapatkan revenue Pak? Oh ya, dan arti kata kalau dari sisi panel ada maintenance-nya Pak. Arti kata Hmm. kita eh, sering melakukan maintenance kerjasama dengan perusahaan yang sudah kita supply, di mana setiap 6 bulan atau 1 tahun kita harus melakukan pengecekan dan kita merekomendasikan apa produk yang akan diganti. Begitu Hmm. halnya juga dengan solar panel PV, Pak. PV itu arti kata harus ada pengecekannya, Pak Lukman. Hmm. Arti kata setiap tahun harus ada dan apa maintenance yang harus dilakukan ada juga. Arti kata biar memastikan kualitas produknya itu tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, oke. Keren, 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 keren. Saya bangga sebagai alumni Huawei, saya bangga Bapak bekerja sama dengan Huawei. Siap, siap. Saya 3 tahun Pak di Oh, Huawei Pak, tapi saya di oh, 3 tahun, telekomunikasi. Pak. Tiga Oh, tahun iya, iya. gitu. Nah, eh, eh, ada proyek-proyek besar apa Pak yang lagi dikerjakan Pak di tahun ini Pak? Proyek-proyek besar yang tahun ini kita itu dengan Bakti Kominfo Pak, khususnya yang fiber home untuk baterai Pak yang akan dijalankan tahun ini dan nanti juga dengan Pertamina Pak, Mm-mm. ya, kita juga ada dan dengan PLN Pak, planning kita untuk EBT nanti Pak. Oke, ya ini juga proyek-proyek yang dikerjakan juga proyek-proyek unggulan semua Pak ya, Pertamina, Ya, Kominfo seperti itu ya. Nggak ya, kaleng-kaleng lah. Jadi Semakom bukan bukan perusahaan kaleng-kaleng. Ini buat teman-teman yang mau trading sahamnya, yang mau investasi di perusahaannya, ini apa namanya menjadi sebuah alternatif lah. Apalagi juga dengan kondisi sekarang perusahaan ini baru punya market cap 385 billion gitu loh. Harusnya bisa lebih gede Pak. Ya, kalau harga ya, saham ya, terus meroket gitu ya, itu pasti akan lebih tinggi lagi tuh gitu. Dan mungkin aja ya, inilah gitu kan Semakom bisa masuk ke jajaran perusahaan ya, yang punya market cap di atas 1 triliun gitu kan dalam waktu dekat gitu ya. ya, ya. Itu yang sedang kita perjuangkan nih Pak Lukman. Ya, kalau kan gampang nih Pak. Sekarang dengan harga sekarang Ya, 294, market cap-nya 385. Jadi kalau misalkan mau apa namanya? Mau di punya market cap sekitar 1 triliun ya harga sahamnya harus naik mungkin 2,5 kali nih ya. Jadi mungkin
300 ya 700-an lah sampai 800 lah. Kalau saya sih ngelihatnya sih. Dan bisnis ini harusnya bisnis bisnis besar gitu loh. Nggak bisa nggak Ya, bisa nggak bisa dijadikan sekedar misalnya perusahaan skala kecil gitu. Harus di scale up gitu loh. ya. Karena gini Pak, seperti Pak Lukman tahu sendiri, kalau kita bicara EBT ini kan bisnis masa depan ya. Kalau kita dengar juga dari pemerintah sangat support Pak terhadap EBT tersebut. Di mana kan tahun 2025 harus mencapai 23% dan harapannya 2060 sudah EBT semua Pak. Jadi kalau kita bicara kuenya Pak, gigawatt berapa ribu gigawatt sangat besar sekali Pak, yang seperti kata Pak Lukman, dan memerlukan biaya investasi yang cukup besar Pak, arti kata. Dan untuk kedepannya juga ini teknologi yang belum tergantikan Pak, belum ada alternatif yang lebih baik daripada EBT tersebut Pak Lukman. Ya. Nah, memang ini adalah bisnis sangat besar sekali Pak. Nah, kemarin itu kalau kita juga diundang Pak oleh IDX, bursa perusahaan-perusahaan 2 hari yang lalu, di mana survei menyatakan bahwa semua perusahaan yang ada sekarang Pak sangat konsen sekali terhadap EBT ini Pak Lukman. Jadi dari sisi manajemen hampir semua perusahaan memikirkan bagaimana solusi untuk EBT tersebut. Arti kata mereka ingin green untuk ininya teknologinya Pak. Ya. Jadi ini sangat menarik Pak kalau bicara EBT Pak. Iya, nggak selesai gitu loh ngomongin masalah EBT kan. Semua akan berusaha untuk mengenerate energi yang bisa renewable gitu ya, jangan Ya, kayak benar. fosil gitu. Nah, Ya, nah sekarang kita bicara tentang ini Pak, tentang PLTS ya Pak ya. Ini kan mungkin banyak ya. orang nggak tahu nih Pak, yang solar panel seperti itu ya. Bahkan ada solusi yang katanya on grid up dan off grid itu apa sih Pak? Bisa dijelasin sedikit ya Ya. Pak? Kalau on grid itu adalah Pak suatu sistem di mana adalah bergandengan dengan PLN Pak Lukman. Arti kata ketika mereka connect ke PLN, nah berjalan berbarengan, hanya bisa dipakai ketika siang hari, rata-rata itu 4 jam Pak. Arti kata dikonsumsi, apa yang didapatkan langsung dikonsumsi Pak. Nah, sedangkan kalau off grid itu arti kata suatu sistem di mana ketika siang hari listrik itu kita bisa pakai, kelebihannya kita simpan Pak di baterai. Dan pada malam hari ketika tidak ada listrik itu bisa dipakai dan diambil kembali Pak. Jadi ada sebenarnya perbedaannya hanya satu tambah baterai Pak, plus baterai sebagai tempat penyimpanan. Satu lagi dipakai langsung gitu Pak Lukman. Oke, jadi kalau yang off grid itu betul-betul memang energi dari sinar matahari, kemudian kalau lagi siang itu menggunakan energi dari matahari itu untuk menyinari rumah atau untuk melakukan elektrifikasi di rumah. Kalau malam pakai baterai itu Pak ya. Betul, disimpan ke baterai juga kelebihannya dan malam diambil dan dipakai Pak. Oke, kalau yang on grid itu kalau lagi masih ada matahari gitu mungkin dia pakai listrik dari matahari. Kalau misalkan udah malam nggak ada, karena nggak ada baterai, pakai PLN gitu. Ya, betul. Seperti itu Pak. Ya. Nah, solusi seperti ini Pak biasanya biayanya total cost of ownership-nya berapa ya? Misalnya untuk rumah dengan 2.200 watt Pak. Kalau 2.200 sekitar 40-an ya Pak, 40-an juta Pak ya. Itu sudah kalau termasuk di panel, inverter sama belum Pak. Itu hanya baru solar panel dengan inverter Pak, belum termasuk baterai. Terus terang Pak,
komponen termahal di sini adalah baterai, Pak Lukman. Oke, oke. Ya, dikata dari komponen yang ada maupun PLTS, inverter maupun baterai, komposisi baterai ini yang paling mahal, Pak. Mungkin bisa mencapai 60%, 70%, Pak, Oke, tapi dari harapannya sana. sih dengan mungkin industri-industri yang sekarang digagas oleh pemerintah untuk Ya, apa namanya pembuatan pabrik baterai di Indonesia dengan hilirisasi industri nikel dan lain-lain, baterai bisa akan lebih terjangkau ya Pak ya. betul betul, Pak. Arti kata kalau kita lihat dari zaman-zaman tahun-tahun sebelumnya, Pak, mau dari sisi solar panel, inverter maupun baterai sudah banyak, Pak, penurunannya, Pak. Arti Mm-mm. kata kita sangat optimis ke depannya akan lebih murah dan akan lebih terjangkau, Pak. Di Ya, mana break even-nya akan lebih cepat lah, Pak. oke. Di Nah, mana kan teknologi ini makin maju terus ya, Pak ya. oke, oke, oke. Nah, apakah dari pemerintah sendiri Pak untuk apa namanya untuk melakukan penggalakan dari industri ini ada insentif-insentif Pak, misalkan perpajakan untuk bea masuk atau lain-lain seperti itu Pak? Ini karbon pajak nih Pak yang lagi dibicarakan Pak. Arti Hmm. kata nanti ada insentif sendiri dan sebenarnya pemerintah juga sangat mendukung Pak. Khususnya sebelumnya untuk semua eh, tenaga surya yang kita terima yang dititipkan di PLN Pak. Jadi PLN itu ada meteran namanya ekspor impor Pak Lukman. Ya, betul. Saya pernah Di dengar. mana ya di mana kalau kita terima eh, sinar matahari kita simpan di PLN, Pak. Nanti Hmm. bisa kita ambil. Nah, Hmm. sebelumnya itu adalah perbandingannya 65%, Pak. Arti kata ketika kita titip 100, yang bisa kita ambil hanya 65. Hmm. Nah, sekarang pemerintah Februari barusan, Pak, sudah menyatakan 1:1, di mana kita titipkan 100, kita ambil 100. Arti kata pemerintah sangat mendukung, Pak, Hmm. untuk EBT tersebut. Jadi tidak ada potongan, Pak. Sebenarnya dari sisi PLN harusnya kan ada jasa penitipan ya, Pak ya, Ya, dirugikan. ya. Tapi ya PLN sendiri juga mendukung, pemerintah mendukung, jadi itu tidak dikenakan cas apa-apa, Pak. Nah, ini Hmm. kabar yang sangat bagus sendiri bagi kita yang bermain di EBT khususnya PLTS ya, Pak. Betul. Itu kan juga jadi apa ya? Jadi semacam insentif juga buat buat apa namanya? Iya, Buat pengguna ya Pak ya. Karena kan kalau kalau iya, tadi kan ibarat kata kita taruh 100 100, 100 baliknya kWh atau 65. berapa atau 100 kWh yang bisa kita withdraw cuma 65 kWh gitu, 35 kWh-nya Iya, betul. diambil sama PLN dan ini sekarang betul-betul full satu Betul. banding satu gitu ya. Iya, Dan ini juga akan membuat investasi dari pengguna bisa break even lebih cepat gitu Pak ya. betul, betul sekali, Pak. Arti kata, Nah, kalau tadi misalnya let's say biaya untuk total cost ownership dari PLTS ini masih cukup tinggi Pak ya. Sebenarnya apa sih ya, harapan pelaku industri terhadap perbankan atau jasa finansial terhadap apa ya percepatan ya Pak, percepatan misalkan kredit untuk ini karena kan selama ini kan orang kredit motor, kredit mobil gitu Pak ya. ya, Mungkin harus ada tuh kredit buat pembelian PLTS. Kadang-kadang kan ya, penghematan. betul, Pak. Ya, sebenarnya yang dari sisi kami ya, Pak ya, arti kata kita sedang menunggulah realisasi dari pemerintah juga, arti kata khususnya perbankan, Pak. Sudah banyak dibicarakan bahwa diminta untuk bank-bank mensupport khususnya untuk EBT, Pak. Semua program-program EBT yang ada ya, arti kata dengan bunga yang lebih murah dan lebih gampang untuk menyalurkan kreditnya, Pak. Arti kata sekarang sudah ada, tapi tidak begitu agresif yang kita lihat, Pak. Arti kata ya dari perbankan mesti lebih agresif lah, Pak. Karena ini sendiri kan merupakan tanggung jawab kita ya, Pak ya. Maksudnya Betul. adalah untuk bumi green semua, tidak hanya tanggung jawab satu orang. Arti kata
semua bidang harus saling mendukung, Pak, untuk Ya, tercapainya dunia yang lebih bersih, Pak. betul. Nah, oke. Kalau boleh tahu Pak, kalau untuk solar panel seperti itu lifetime-nya berapa lama Pak? Lifetime solar panel itu 25 tahun, Pak. Hmm. Bisa sampai 30 tahun sekarang yang terbaru, Pak. Arti kata Tuh. cukup lama sekali, Pak. Arti Ya. kata untuk Jadi kalau misalkan lifetime-nya. 40 juta, 25 tahun, artinya kan ongkosnya itu cuman sekitar less dari 1 juta Pak ya, Iya, iya. kan? Less dari 2 juta seperti itu kan, dan harusnya dengan kondisi kayak gitu kalau mobil aja kan 5 tahun udah habis banyak itu Iya. value-nya. Ini kan sampai 25 tahun Ini harusnya bisa sampai perbankan 25 mendukung gitu tahun. ya. Iya, iya. Iya, Betul. menarik, menarik, Sekarang menarik. kan masih jadi masalah kan ini, Pak. Ini adalah solar panel itu terletak di rumah, Pak. Hmm. Di arti kata ketika kalau mau mendapatkan kredit sekalian, arti kata dengan Ya, rumahnya gitu, Pak. itu Ini buat kan rumah baru mungkin bisa jadi salah satu baru. solusi ya, dalam arti misalnya Betul. let's say beli rumah di Peak dekat pantai gitu ya, beli Ya, rumah di Peak dekat pantai 1,1 miliar, tanah 45 sudah termasuk fasilitas solar panel selama 25 tahun, itu bagus gitu. Tapi kan kalau yang ya, buat proyek-proyek apa rumah-rumah yang lama existing kan juga mungkin perlu juga gitu ya. betul. Arti kata ya maksud saya perbankan lebih mudah lah, Pak, lebih agresif memberikan untuk rumah-rumah yang sudah ada, Pak. Hmm, hmm. Ya, Oke. betul. Nanti lah kalau udah bulan 6 udah ada produknya, nanti saya mau coba di assess lah rumah Siap, saya bisa dipasang gitu loh. Ntar saya siap, nggak usah siap, kredit Pak. lah, saya nanti ini aja Siap, cicil langsung ke Semakom. siap, Pak. Nah, di apa, kalau kata selebgram sekarang, dibayar Ya, pakai dibayar pakai story. story. Aduh, Sorry. ada-ada aja deh orang-orang itu ya. Oke Pak, tahun ini ada Ya, rencana bagi dividen nggak Pak? ya, kita tahun ini ada rencana Pak Lukman untuk membagi dividen. Ya, seperti di prospektus kita juga udah menyampaikan ya Pak ya. Arti kata kita akan memberi dividen maksimal 30% Pak dari keuntungan. Dan kita akan bicarakan antara BOD komisaris dan ketika rapat umum pemegang saham berapa persen yang nanti akan kami berikan, Pak. Jadi tahun ini kita akan memberikan dividen, Pak Lukman. Good, 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 good. Ya. Menarik sekali nih Pak. Nah, Nah, mungkin ada pesan dan pesan khusus Pak untuk para investor Pak, terkait dengan saham SEMA, karena kan saham SEMA ini salah satu saham ya, yang inilah sektor energi yang baru ya, ya, karena kan selama ini orang berinvestasi di saham energi itu berinvestasinya kayak di Medco, ya, Adaro, Indi gitu ya, yang sudah kapitalisasi besar, kemudian juga prospek bisnisnya juga mungkin ya tadi banyak pajak karbon dan lain-lain. Ini sekarang ada solusi emiten dari sektor energi yang memang punya prospek di masa depan karena bisnisnya langsung berhadapan dengan tadi ya, dengan industrial, dengan retail dan lain-lain. Silakan Pak. ya, ya. Mungkin pertama ini Pak, arti kata kami ingin sampaikan story kami Pak, arti kata di mana dalam beberapa bidang nih panel kami itu selalu menjadi yang pertama nih Pak. Pertama yang ada di Indonesia yang dapat license type test. Pertama perusahaan panel juga membursa. Arti kata Semakom ini selalu kita lihat Pak dengan inovasi yang lebih di depan Pak Lukman. Ya. Arti kata yang kedua adalah kami bergerak di bidang EBT di mana ini dibutuhkan selama-lamanya, baik sekarang ataupun masa depan. Dan ini prospek yang sangat cerah sekali. Dan dilihat kami juga adalah perusahaan yang baru berkembang ya Pak ya. Arti kata secara nilai sekarang value-nya tidak terlampau mahal. Dan seperti kata Pak Lukman, dengan prospek yang begitu bagus untuk masa depan, perusahaan ini nilainya akan bertumbuh jauh lebih besar, Pak. Arti kata untuk para investor, ayo kita nabung saham SEMA, ya arti kata untuk jangka panjang, Pak. Tidak bicara hanya jangka pendek, Pak Lukman. Betul, betul. Kita maju bersama-sama
Nah, yang paling penting kan sama-sama menikmati cuan, Pak Lukman. Betul. Ini udah banyak Kata-kata cuan nih. ya. Yang IPO beli udah cuan, yang kemarin beli saat koreksi ketika sampai level 176 koreksi udah cuan hampir 2 kali lipat pada saat 326 ya. Yang pada saat kemarin beli pada saat ngedrop di level harga 3 hari lalu gitu ya, di level harga berapa nih? Di level harga 250 juga udah cuan hari ini gitu kan. Jadi harusnya sih saham SEMA ini mau buat trading ya cuan, buat investasi ya prospek gitu loh. Jadi jangan worry gitu loh, jangan nanya kapan lagi arah, kapan lagi arah. Ya ikutin aja gitu loh. Tinggal ilmunya dikuatin aja nih. Ini sih kalau saya lihat sih ini PR-nya secara teknikal sih saham ini harus bisa tembus level 290 294 lagi karena kan ada gap di situ ya. Harapannya kalau udah break 326 ya bismillah gitu kan, level 500 harga 500 muternya kepala 555 lebih enak Pak, jadi bisa 1 triliun cepet tuh ya. Saya doain loh Ya, Pak. kalau kami dari sisi BOD Pak Komisaris ingin memastikan aja secara fundamental kami berjalan dengan baik Pak. Betul, betul, Yang Pak. itu yang harus kami jaga Pak. Arti kata dengan itu kita bisa men-sharing keuntungan-keuntungan kepada para investor yang sudah memegang saham-saham SEMA Pak. Gitu. Itu Pak. Karena terus terang yang diharapkan dari SEMA ini adalah harga bergerak ini kan harga bergerak mengikuti valuasinya gitu kan, mengenai prospeknya gitu kan, bukan sekedar perusahaan yang cuman kayak sekarang gitu kan, banyak tren artis bikin koin gitu kan. Nah, SEMA ini pabriknya ada. Berapa luas pabriknya, Pak? Kita punya luas 4.200 Pak Lukman dengan area produksi sekitar 5.000. Ya, Kan? kita berada di Gunung Sindur. Ya, arti kata kami bermain di produksi di mana yang kata Pak Lukman sesuatu yang nyata dan kelihatan, Pak. Iya. Seperti Kalau itu. kalau investasi di SEMA sih udah jelas, pabriknya ada, produknya ada, mitranya jelas gitu Pak ya. Hyundai, Huawei, Fiber Home, Siemens gitu ya. Bukan investasi di project micin gitu kan. Gitu. Nah, makanya teman-teman ya, ini tadi pesan dari Pak Rudi gitu ya, bahwa kalau yang mau nabung saham SEMA, ayo tabung gitu. Karena kan ini perusahaan value-nya masih cukup rendah gitu kan, kapitalisasi masih kecil. Padahal bisnisnya bisnis masa depan gitu kan. Dan SEMA untuk menjadi perusahaan dengan kapitalisasi 1 triliun itu gampang banget gitu loh. Gampang banget. Harga sahamnya 700-an juga udah mendekati 1 triliun gitu loh. Jadi makanya teman-teman ya, mumpung harga sahamnya ini masih cukup menarik ya, dan juga kalau saya lihat juga prospek bisnisnya juga cukup oke, dipantau secara teknikal gitu ya, sambil dipantau juga fundamental perusahaan tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, bahwa ketika peran dari perusahaan itu adalah memastikan bahwa satu, targetnya tercapai, pertumbuhan bisnisnya oke, sesuai dengan target, nanti harga sahamnya juga akan tumbuh secara signifikan kok gitu loh. Dan yang ikut IPO di harga 180 sekarang masih cuan, mau dijual sekarang juga cuan apa ya? Iya kan? Iya, Pak. Mau dijual sekarang Udah juga cuan, Pak. udah. Bukan terus abis IPO terus ARB terus harganya di bawah IPO, karena harga masih di atas IPO gitu kan. Betul Gitu. sekali, Pak. Iya, jadi ibarat kata mau check out, yang IPO kemarin, yang beli IPO mau check out juga masih untung gitu, tapi jangan, lebih bagus di keep dulu karena perusahaan valuasinya masih kecil banget, masih market cap-nya masih 380 miliar gitu. Ini kalau di luar negeri Sayang, udah Pak. triliunan, sayang. Gitu. Benar. Saya sih melihat prospek dan juga mitra yang digandeng oleh SEMA ini kan bukan mitra kaleng-kaleng ya. Jadi dalam arti ya pastilah Huawei nggak akan menunjuk SEMA kalau misalnya tidak melakukan due diligence. Iya, betul, Ya Pak. kan? Iya. Siemens juga tidak, Fiber Home tidak akan melakukan kontrak dengan SEMA juga kalau tidak melakukan due diligence dengan baik. Apakah punya kemampuan
teknis, punya kemampuan operasional, punya kemampuan sumber daya manusia gitu kan. Betul, betul. Pastilah. Tapi kalau misalnya mitra nyaris tak terdengar gitu ya brandnya, ya udah kita harus hati-hati. Tapi kalau saya masih dengan ngelihat kontrak dan proyeknya sih harusnya bisa tumbuh lah. Yang punya sahamnya bisa berekspek lah sahamnya. Gitu. Jangan lepas sebelum 1.000 lah, misalkan kayak gitu. Punya harapan kayak gitu. Iya, Pak. Gitu. Memang kan Pak Lukman tahu sendiri Pak, kalau kita berbisnis dengan perusahaan yang cukup besar kan due diligence-nya luar biasa Pak, dan auditnya juga luar biasa. Sangat Pak. Nggak sembarangan Pak. Saya 3 tahun kerja di Huawei Pak. Saya 3 tahun kerja di Huawei, gitu kan. Pastilah, nggak sembarangan lah, nggak menunjuk. Pasti kan udah tahu gitu. Track record perusahaan juga diperhatikan, seperti itu. Ya. Saya banyak berharap semoga SEMA bisa merealisasikan target-target dari 2022 ini Pak. Kita juga berharap ini krisis-krisis atau perang-perang ini segera berakhir supaya apa? Supaya bisnis bisa rolling lebih bagus lagi gitu loh, dan SEMA juga bisa memenuhi komitmen-komitmennya kepada vendor, kepada mitra, juga kepada klien-kliennya, sehingga at the end of the day harga sahamnya bisa meroket, Pak. Amin, Pak Lukman. Oke, nanti kita ngobrol lagi, Pak. Kalau misalnya nanti mau launching solar panel ya, nanti saya siap Pak Lukman. Gitu ya. Oke. Kita ucapkan selamat kepada SEMA dan juga selamat kepada seluruh pemegang saham yang sudah cuan sejak IPO dan juga sejak koreksi di Januari. Ini adalah kesempatan ya, mau trading boleh, mau invest lebih baik. Gitu. Thank you Pak, sukses buat SEMA, sehat selalu buat Pak Budi, semoga sehat semua. Dan kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Salam untuk semua Pak. Terima kasih Pak. Malam Pak Lukman.